Kalau di kamar tutup kamar. Kalau misalnya kita banget ya sih, kalau misalnya dia ternyata ada respon balik, ya alhamdulillah, berarti itu bonus dari kejujuran kita sendiri. Next Apa? kriteria cowok nih, Kak Vero. Kriteria cowok Kak Vero pasti banyak yang penasaran kan sama Kakak Vero nih kan. Ada yang nanya juga, Kak Vero pacarnya sebenarnya siapa sih gitu? Kriteria sebenarnya tuh kayak gimana sih, Kak? Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Veronica Stride. Oke, kali ini kita akan ngebahas soal merah-merah jambu. Waduh, soal asmara ini banyak sekali. Kemarin kita udah buka Q&A, ya kepo banget sama kita. Kita jawab di sini, simak. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana asmara kalian? Ini gimana asmara kalian? Kalau gimana ya? Gimana sih, Les? Ini pakarnya. Gimana ya? Asmara aku nggak ada yang bener, sumpah. Sumpah? Ada sih satu yang bener, cuma akhirnya harus kandas. Cuma sebelumnya ya gitu. Aku ini yang paling parah sih. Aku tuh ternyata selingkuhan. Aku jadi selingkuhan pernah, tapi kan aku nggak tahu tuh. Sumpah nggak tahu. Selingkuhan. Aku nggak tahu tapi guys, aku nggak tahu waktu aku, dan untung aku tuh bersyukurnya aku dikasih tahu gitu loh, dapet ilham. Terangkanlah. Coba dong gantian kamu. Makanya kamu jadi perselingkuhan. Iya. Ya ampun, Terus menjadikan ya yang paling sering ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Oh, itu Gitu. Sering banget. Aku kalau suka duluan sama orang itu nggak pernah suka ke aku gitu. Selalu kayak gitu dari SMP loh. Kuat ya? SMP aku suka sama kak kelas. Dia nggak suka sama aku, dia malah sama teman dekatku. Wah, ya. Nggak, yang kedua SMA aku juga suka sama kak kelas, tapi dia nggak suka sama aku. Cuma kan kalau zaman SMA tuh masih gitu ya, jadi kayak kita masih ngode gitu loh. Aku ninggalin surat di kolong meja kayak gitu. Kamu surat ya? Ninggalin surat di kolong meja, tapi jadi kayak dari secret admirer gitu loh. Terus nitip surat juga, tapi lah temanku anak putra gitu deh pokoknya. Tapi ya tetap aja. Cuma kalau kuliah nih juga sempat ya, tapi ya orangnya nggak suka balik. Cuma bedanya kalau kuliah ini kan aku suka sama orang itu ya udah suka aja. Orang itu nggak tahu, karena aku juga nggak ngasih tahu kalau aku suka sama orang itu gitu loh. Jadi emang bener-bener diem gitu, karena aku ya nggak pengen aja gitu. Tapi ya tetap aja sih namanya suka diem sakit hati banget guys. Ya sih. Terus kalau kamu? Kalau aku ya gimana ya? Kalau aku sih nggak milih pacaran gitu. Dan Alasannya kenapa? kenapa ya? Ya karena dari orang tua sendiri sih emang bilangin buat jangan pacaran dulu. Nah, aku patuh banget ya kayaknya. Berbakti kepada orang tua. Karena juga ngelihat dari pengalaman kakak-kakak sih ya, kakak-kakak tuh kan ya gitu kalau pacaran gitu. Jadi aku milih nggak pacaran aja deh daripada sakit gitu sih kalau aku milih. Tapi ya gitu, suka sama orang itu aduh suka diem diem aja udah gitu. Habis itu kalau dulu waktu SMA sih ya sempet sih ya deket-dekat gitu, kayak orang bilang tuh gebetan ya, gebetan. Kita nggak pacaran. Zaman asrama ya? Asrama. Ya terus, gitu, kita deketnya itu padahal di asrama ya, tapi kita tuh deketnya tuh kayak ya surat-suratan gitu, CB ya. Anak asrama banget. Apa CB? Coba jelasin. CB. Oh iya, kalian nggak tahu CB. CB adalah chatbook. Jadi kalian surat-suratan melalui buku kecil itu. Jadi buku kecil kayak gini nih. Nih, aku hatam 3 buku. Anjir. Udah kayak tadarusan aja. Aku hatam 3 buku warna merah, kuning, biru, kuning, merah, biru. Wah, hafal banget. Kuning, merah, biru. Gebetan tercinta. Jangan sebutin namanya. Gila jangan. Habis itu ya udah kita temenan aja deh sampai sekarang, dan
sempat waktu itu juga ngerasain sakit hati karena dia deket sama cewek cewek lain. Ya udah gitu, ya udah itu pilihannya dia sih gitu kan, aku nggak bisa maksain kalau kamu harus bersamaku, itu nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa juga, nggak bisa apa-apa. Nah kalau waktu kuliah kayak gini kuliah nih paling ambiar kisah cinta ya, sama aja sih. awalnya Semua sih ya sama sih, ambiar banget ya, sama-sama suka gitu kan, tapi nggak tahu ya, nggak jelas, ya udah diemin aja, lupakan gitu. Kayak klarifikasinya Awkarin guys waktu diputusin Gaga, nangis. Iya cuy. Terus lanjut tips move on Kak. Nah kan dari kisah cinta kita nih kan nggak ada yang benar dan pasti mengharuskan kita buat akhirnya move on. Aku dulu ya. Ya kamu bisa move on nggak? Sejujurnya kalau kita baru patah hati tuh dibilang, orang bilang udah kamu pasti bisa move on, ayo semangat, jangan mikirin dia, aduh cowok brengsek, jangan dipikirin. Pasti teman-teman bilang gitu, tapi itu cuma kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena namanya kita masih galau-galaunya, baru patah hati, kita nggak bisa cuy langsung mau move on kayak gitu. Nggak bisa. Semua yang teman-teman kita kayak gitu tuh cuma butuh, biasanya kalau orang galau patah hati itu cuma butuh didengerin doang ceritanya, bukan butuh kayak si cowok diberengsek-berengsekin atau gimana gitu kan, dijelek-jelekin. nggak kayak gitu, karena gimana pun kan dia pernah mengisi hari-hari kita gitu. Jadi tips move onnya adalah ya cuma waktu sih sebenarnya bisa nyembuhin. Jujur dari semua pengalaman cintaku tuh awalnya galau bener-bener kayak, ya aku kalau galau lumayan parah sih. Gila galau habis. Pagi, siang, sore tuh emang enjoy aja. Tapi malam itu waktu kayak overthinking banget gitu loh. Iya, overthinking. Jadi malam itu kayak tiba-tiba kenapa sih kok dia jahat sama aku? Kenapa sih kok gini-gini? Padahal aku perasaan nggak pernah gini ke cowok, tapi kenapa kok cowok gini ke aku gitu-gitu. Ya kayak gitu pasti. Iya sih sama. Yang bisa nyembuhin kan cuma waktu. Benar banget. Lama-lama jadi kamu juga apa ya, biasa aja lama-lama tuh. Pasti itu ada waktunya, ada stepnya. Patah hati itu ada masa-masanya. Jadi kalau kalian patah hati, nikmatilah, menangis secukupnya, jangan sampai berlarut-larut banget, tapi karena life must go on. Iya. Quote of the day. Ya gitu. Sama sih ya, emang waktu yang bakal menjawab semuanya. Iya, emang waktu. Ya, tapi kita nggak boleh berlarut-larut gitu kan. Ada yang sampai berlarut-larut, terus nggak makan gitu kan, nyampe nggak makan, menyiksa diri. Itu tuh yang jangan sampai kayak gitu guys. Karena sama dengan ya kita menggerogoti diri sendiri ya. Nah, jadi kita juga harus bisa menghibur diri, kan kita punya banyak temen. Nah itu tuh gunanya temen, manfaatkanlah temanmu sebaik-baiknya. Ya gitu, buat traveling kayak buat gitu, traveling gitu, hobi kalian apa itu kan, betul, kalian isilah waktu-waktu seperti itu buat seneng aja, manfaatkan dengan baik, jangan galau terus, nggak baik. Terus apa lagi? Ya, tips Ya. LDR. Ini ada yang nanya nih, tips LDR. Aku jujur, aku pernah LDR guys. Oh. Kayaknya ya banyak yang tahu sih. Aku pernah LDR sampai 2 tahun, tapi meskipun akhirnya kandas ya nggak apa-apa. Cuma nih kan udah berjuang nih ya 2 tahun, berarti kan ada tipsnya. Tipsnya yang pertama itu komunikasi, karena kita kan terhalang jarak ya, jadi dan ketemunya tuh kayak setahun sekali kayak gitu. Jadi satu-satunya jalan ya komunikasi. Cuma kan namanya kita udah besar, bukan berarti komunikasi 24 jam kayak gitu tuh kayak enggak banget, bukan aku banget sih sebenarnya 24 jam. Tapi seenggaknya tuh ada ngasih kabar. Jangan sampai tiba-tiba ngilang seminggu, ngilang 2 minggu, ngilang sebulan kayak gitu. Karena satu-satunya jalan kita tuh cuma komunikasi. Kalau komunikasinya jelek, gimana terus hubungan itu mau berjalan gitu loh. Komunikasinya amburadul banget lah pokoknya gitu. Kuncinya sih tips LDR ya di komunikasi, pokoknya komunikasi yang baik. Dan juga jaga hati, benar-benar harus jaga hati. Jaga hati. Karena orang LDR tuh lebih ke kayak ngelihat orang pacaran yang lain, orang ngedate malam bener minggu, banget. itu pasti Pengen pengen gitu. Jadi banyak godaannya sih sebenarnya. Kita harus memantapkan
kebesaran hati juga kok sama LDR. Semoga kalian yang LDR langgeng ya. Iya. Kalau aku sih LDR ya. Pernah nggak? Tapi dulu SMP sih, Ya, cinta tapi kan monyet tetap itu. bisa diceritain. Iya, pernah pacaran sih sekali waktu itu LDR, dan akhirnya karena aku juga di pondok jadi susah banget buat komunikasi. Ya akhirnya akan menghilang perlahan gitu karena kita tidak membangun komunikasi dengan baik gitu. Iya. Dan perlahan itu akan kandas, guys. Pokoknya permasalahan apapun itu jika digunakan dengan komunikasi yang baik itu insya Allah deh. Komunikasi adalah kunci. 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 Untung kita anak komunikasi nggak sih? Oh, iya. Iya, anak komunikasi. Rugi jadi anak komunikasi kalau nggak bisa membangun komunikasi dengan Bener. doi. Selanjutnya, Kamu awet jomblo? Apa Mi? kenapa aku awet jomblo? Karena suka sama orang yang gak suka sama aku, makanya awet jomblo. Tapi gak tau kenapa guys, aku tuh kalau suka sama satu orang ya udah, misal aku suka dia, ya udah dia aja gitu loh. Kayak males Setia lihat yang lain gitu. Udah fokus satu gitu ya? Ya itu dia, nggak bercanda. Ya gitu sih, kenapa awet jomblo karena itu. Ya selanjutnya, tips mendem rasa. Mendem rasa. Wow, berat banget. Kalau aku itu ya, kalau aku pribadi, aku lebih suka sama orang tuh diem-diem memang dari dulu. Kayak aku suka duluan gitu, suka diem-diem jadi secret admirer. Tapi sebenarnya nggak enak guys mendem rasa tuh karena risikonya ditanggung sendiri ya jenisnya. Kamu lihat dia, misalnya dia punya pacar, jalan sama yang lain. Tapi ya kamu kena sendiri karena kamu juga sendiri. mendem rasa, kamu nggak bisa bilang. Tipsnya ya apa? Apa tips mendem rasa? Ya menghibur diri lah. Kalau kayak gitu kan pasti galau ngeliat. Kalau tips mendem rasa, Nggak ada sih tipsnya, ya gitu aja kayak Diem. mendem rasa tuh ya tiba-tiba aja gitu guys. Nggak ada tipsnya gimana sih biar aku bisa mendem rasa gitu tuh, nggak ada. Ya itu emang dari diri kamu sendiri. Nah, kayaknya kalau cewek-cewek ini emang banyak deh yang mendem rasa karena kan mau maju duluan. Hello gue cewek gitu. Iya. Mau maju duluan tuh juga masih kayak iya aku cewek nggak mungkin deh maju duluan. Ya jadi gitu. Kalau iya. cowok kan enak, misalnya suka dia tahu si cewek ini jomblo, bisa lah dipepet terus ntar nembak gitu. Kalau cewek tuh lebih ke emang main hati juga sih gitu. Malu gitu kan. Belajar di kisahnya Siti Khadijah. Iya, Siti Iya. Khadijah. Iya itu sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya cewek kalau mendahului, tapi ya gitu pasti malunya yang nggak kuat kan. Malu-malu. Ya, cuma kalau menurut aku nyatain perasaan sama nembak itu beda loh ya. Iya. Kalau nyatain perasaan kita sebagai perempuan maju duluan nggak apa-apa sih menurut aku. Benar. Cuma kalau masalah nembak tetap harus cowok duluan dong yang nembak gitu. Jangan kita yang ngajak pacaran, mau nggak? Tapi biar lega aja gitu sih kita nyatain perasaan. Kalau misalnya kita suka, tapi please jangan berharap dia bakal bales atau apa ya. Niat kita Iya. kan cuma Menyapa. ngungkapin perasaan. Perkara misalnya dia emang Iya. nggak cinta balik, nggak suka balik sama kita, ya udah. udah. Berarti tinggal galau doang. Tinggal galau di kamar, tutup kamar. Tutup kamar. Kalau misalnya kita banget ya sih, kalau misalnya dia ternyata ada respon balik, ya alhamdulillah, berarti itu bonus. bonus dari kejujuran kita sendiri. Next, Apa? kriteria cowok nih Kak Vero. Kriteria cowok Kak Vero pasti banyak yang penasaran kan sama Kakak Vero nikah nih, Ada yang kriteria nanya juga, cowoknya. Kak Vero pacarnya sebenarnya siapa sih gitu? Kriteria sebenarnya tuh kayak gimana sih Kak? Gitu. Aku nggak punya pacar guys, aku nggak pacaran gitu. Kalau mau serius langsung aja serius, nggak usah. Mantap, dengerin guys. Jadi kalau serius itu menurutku serius ke jenjang pernikahan. Gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Ya soalnya Temenan kita aja, juga udah apa namanya? Udah tua. Maksudnya iya sih, Udah nggak bisa tapi main. aku bukan berarti aku mikir aku mau cepet-cepet nikah. Kok mau cepet-cepet nikah sih nggak banget. Cuma kalau misalnya kita udah umur 20-an lebih lah ya, terus kita mikir pacaran tuh buat main-main doang, terus akhirnya putus, terus buat apa gitu loh, kayak Iya, buang-buang waktu unfaedah. menurut aku sih. Buang-buang waktu banget. Terus kriteria itu yang pertama Islam ya. Islam, santun, lembut tutur katanya. Ya, udah kayak di novelis Islami gitu. Ya. Dicatat ya guys. Di list sih nggak apa-apa ya gitu. Enak dilihat gitu, kayak ilmunya gitu. Cowok yang ideal ya.
Menurut Kakak Vero. Menurut Kakak Vero seperti apa? Dicatat guys biar Kakak. Yuk. Kalau aku ya, jujur nih aku sendiri pokoknya baik hati dan setia itu sih aku yang pertama. Soleh tuh iya emang dia ngajarin aku. Cuma kalau soleh banget itu aku nggak berpatokan itu kayak harus soleh banget gitu karena aku tuh trauma ya soalnya banyak nih orang di sekitarku kayak ta'arufan gitu ya emang nggak semua orang ya tapi ini kisah di sekitarku rata-rata gini apa namanya kayak ta'arufan gitu soleh banget pokoknya suaminya tuh ahli ibadah lah bisa dibilang tapi ternyata dia kayak gitu ada yang KDRT terus apa selingkuh poligami jujur aku paling benci poligami tau nggak sih meskipun di agama Islam diperbolehkan tapi nggak tahu aku benar-benar kayak nggak suka banget tau gak sih aku lihat ustadz yang poligami tuh kayak nggak respect banget apalagi yang kayak poligaminya diem-diem setelah ada kan kisah itu yang 7 tahun istrinya baru tahu ternyata dia poligami nyakitin banget karena bagaimanapun diduain kok menurut cewek itu ya nggak bisa lah kalau aku ya meskipun jaminannya surga jadi aku kriteria yang pertama pokoknya dia baik hati dan setia udah titik itu. Terus gini apa cowok serius versi kalian? Cowok kalau aku sih ya itu tadi cowok serius ngajakin untuk ke jenjang pernikahan gitu kalau cowok serius loh ya kalau nggak serius cuman ngajakin pacaran gitu doang tapi nggak ada komitmen lah gitu buat ke jenjang pernikahan gitu sih kalau versi seriusnya aku. Kalau Silma gimana sih versi apa ya soalnya aku belum nemuin cuy cowok yang serius ke aku kayak cuma deket-deketin doang terus ujung-ujungnya ninggalin gitu jadi aku kayak belum nemu cuma aku pengennya kalau emang dia yang serius itu ya emang berkomitmen gitu loh maksudnya berkomitmen tuh bukan di depan mukaku doang ya tapi di dalam hati dia tuh emang ada pokoknya aku gimana ya dia tuh kayak aduh nggak bisa ngomong gimana Dadah next aja. Solusi ikhlas melepas pasangan. Ikhlas melepas pasangan. Ikhlas menurut kalian apa sih? Aku ya versinya aku jujur namanya melepaskan itu awalnya nggak ikhlas pasti nggak bisa kita mau ikhlas lahir batin meskipun story kita gayanya kayak happy. Udah nggak apa-apa gitu nggak masalah gitu mengikhlaskan storynya mengikhlaskan gitu tapi pada kenyataannya pasti namanya melepas itu nggak bisa kita mau ikhlas nggak bisa banget caranya adalah kalau aku sih biasanya kalau mau melepaskan orang gitu ya jujur nih aku pas sholat itu jadi kayak bener-bener berdoa gitu sumpah bener-bener doa aja sih gitu cuma nanti pasti ada aja petunjuknya gitu loh kita harus melepaskan atau enggak gitu terus ya biar ikhlas ya itu deh kita banyain aja kesibukan lain pokoknya kamu buat traveling kayak apa gitu kayak aku biasanya kalau patah hati melepaskan iya sama aja sih buat traveling kayak gitu jadi kamu lupa dah pokoknya ntar lama-lama pasti lupa cuma emang awalnya gitu guys kita lanjut pakai HP kita lanjut ya karena baterainya habis. Nah ini ada kak pertanyaan dia pengen banget dijawab tanya kak gimana cara memberitahu perasaan kita kalau kita itu bener-bener suayang sama doi suayang ya gitu ya kayak tadi suayang mengungkapin perasaan sama nembak itu beda jadi jangan takut buat nyatain perasaan walaupun cewek gitu ya gitu karena ya gitu sih nggak bisa nahan juga sih kalau sayang banget sama orang itu gimana Mi kalau kamu ya sama sih tinggal bilang aja gitu loh karena kita sebenarnya kita tuh kalau sayang sama orang gitu misalnya kita udah taken ya pacaran gitu kita dari sikap kita aja tuh kelihatan kita sayang apa enggak gitu loh kalau ini doinya beda konteks bukan pacar kita atau kita baru suka ya nggak apa-apa sih kita ngasih tahu aja gitu nggak ada salahnya cuma langsung ya itu nggak jangan berharap lebih iya jangan berharap lebih resiko ditanggung penumpang resiko patah hati tuh ya peluangnya besar sih peluang patah hatinya tuh kalau kita nyatain perasaan ke orang
Tapi ya biar legowo guys, kalau nggak gitu ya kalian bakal mendem terus ya. Itu ya gitu sih saran kita juga, ya nyatain aja Lemes banget kak ngomongin perasaan, langsung ke bawah perasaan gitu. langsung lapar nih. Tips ceria walau jomblo, gimana guys? Tips ceria walau jomblo, kita tuh Kalian emang ngeliat kita ceria ya? ceria kan, Padahal sebenarnya ambiar banget. ambiar anjir. banget sebenarnya. Kalau diem-diem tuh kita ambiar gitu Ya, ya, benar, kan. benar Tapi kalau banget. udah ngobrol kayak gini bareng teman-teman, kumpul-kumpul bareng, itu tuh semua tuh keambiaran hilang seketika gitu. Kalau kita udah ngerasa sendirian gitu kan, ngerasa sendirian itu bakal kebawa sedih gitu kan. Jadi jangan sering-sering sendiri kalau jomblo. Jangan menunjukkan kalau kalian jomblo, tunjukkan kalau kalian tuh punya banyak teman guys gitu. Itu sih tips cerianya, ya itu sebenarnya sebisa mungkin sih kalau aku dilihat orang tuh biar orang tuh ngelihat aku ya udah aku happy aja, aku nggak perlu nunjukin sisi kayak pas aku sedihnya, aku nangis gitu. Meskipun pasti kayak gitu sih, kadang aku diem malam nangis galau, cuma ya gitu. Kalau aku di WA emang nggak pernah ngeliatin, cuma kalau tempatku ambiar itu emang di Twitter ya. Tapi jangan follow Twitterku please, malu banget. Ya pokoknya gitu sih, semua yang kalian lihat ceria tuh belum tentu mereka emang benar-benar ceria. Kadang beberapa orang emang sengaja nyembunyiin gitu. Ya kenapa sih dunia harus tahu kalau kita sedih gitu kan ya, selagi kita bisa nyembunyiin gitu. Cuma ya gitu tipsnya ya itu deh, pokoknya kalian sendiri sih yang bisa buat sehappy mungkin. Kalian suka apa, misalnya kalian pengen kemana, langsung aja datengin gitu. Langsung aja. Terlalu banyak rencana nanti nggak jadi. Kayak siapa tuh? Kayak aku dan kamu, kita terlalu banyak rencana dan akhirnya nggak jadi. Udah gitu aja guys. Itu tadi udah semua pertanyaan yang kalian tanya. Ada yang melalui DM, komentar, dan juga chat di WA gitu. Tuh merah jambu. Nah itu ya sedikit tips dan cerita kita, versi kita ya. Semoga bisa dijadiin pelajaran, diambil baiknya, dibuang buruknya gitu. Kita cuma mau berbagi aja ya, karena ini juga berbagi. lagi social distancing, jadinya daripada kayak gabut-gabut banget gitu. Gabut dan ngerasa kesendirian gitu Iya, kan. jadi kita cari kesibukan seperti ini supaya kita bahagia juga gitu kan. Benar banget. Oke guys, sekian dari Q&A masalah merah jambu, masalah asmara cinta dari kita, dari semua teman-teman yang memiliki problem. Tetap bahagia dan jangan lupa dukung channel atau karya teman kalian dengan klik tombol subscribe atau like atau komen, dan supaya juga share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya kita juga makin semangat gitu, biar nggak galau-galau terus ya. benar banget. Oke, bye bye, assalamualaikum teman-teman. See you next time. Veronica, Veronica, Stray.